kali saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang mau menyempatkan hadir di sini. Jadi ini merupakan rangkaian dari pendidikan saya, pendidikan calon guru penggerak, yaitu ini sudah masuk modul yang terakhir di bab pertama, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Jadi budaya positif ini apa-apa aja. Jadi Bu, di sini sekali lagi Desti bukan narasumber, bukan orang yang paling paham, tidak. Di sini kita diskusi, nanti mungkin ada miskonsepsi atau yang menurut Ibu Bapak di sini tidak seperti yang ditampilkan, nanti boleh kita diskusikan, gitu kan? Jadi di sini bukan pula Desti yang tahu betul tentang ini, tidak, tapi nanti kita sama-sama diskusi lah, kita pelajari bersama tentang apa-apa yang saya tampilkan, ya. Jadi kalau Desti sih mendapat materi ini materi baru, budaya positif ini baru untuk Desti, cuman nggak tahu lah kalau Bapak Ibu mungkin yang pengalaman yang berapa, oh mungkin waktu zaman Bapak Ibu sudah ada Des, tapi namanya tidak seperti itu kan gitu. Nah jadi di sini kegiatan pemantiknya yang pertama, bisa dibaca nggak Bu? Apa Bu? Ya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Tadi Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Mengepalkan salah satu tangan, kemudian bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan tersebut. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda, jadi berpasangan nih misalkan, jadi tugas satu lagi adalah mencoba dengan segala cara membuka kepala tangan tersebut. Ya, jadi boleh membujuk, boleh menghadik, mengintimidasi, memarahin, memaksa, ya kan? Atau menggelitik, menggoda, bahkan bisa Anda tawar dengan uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Bisa dibayangkan Bu kegiatannya? Nah, jadi misalkan, yuk, ada kepala tangannya kan, Bu Tura coba buka. Nah, itu cara Bu Tura buka, terserah. Boleh digelitik-gelitik, boleh, yuk buka lah, yuk, nanti Ibu kasih uang, boleh kayak gitu. Boleh, yuk, kau buka. Nah, itu marahin kan? Boleh seperti itu, boleh pegang-pegangan. Jangan pegang-pegang lama kali Bu, ya. Digoda. Boleh, digoda, boleh seperti itu. Jadi, bagaimana caranya? Sudah? Bisa dipahami Bu ya? Bisa ya Bu Santi? Oke. Nah itu sudah bisa dibayangkan aja, jangan dibuat betul lah. Dibayangkan dulu. Nah sekarang ini pertanyaannya. Oke. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan? Mengapa? Apa alasannya? Kemudian, apakah Anda atau B menutup kepala tangan? Apa alasannya? Nah, yang terakhir, Desti mau langsung ke yang terakhir aja. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol dalam membuka atau menutup kepala tangan? Siapa kira-kira Bu? Pak? Mengepalkan tangan. Ya? Orang yang mengepalkan tangan. Orang yang mengepalkan tangan ya, dia punya kendali. Jadi terserah dia ada mau buka atau tidak ya. Jadi di situ itu intinya berarti yang punya kontrol terhadap diri sendiri itu ya kita sendiri, ya kan? Jadi yang bisa mengontrol amarahnya kita, bisa mengontrolnya kita sendiri, orang lain tidak akan bisa mengontrolnya. Oke, ini sebagai sekilas info aja. Nah sekarang jadi yang inti yang akan kita bahas hari ini adalah ini perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan restitusi. Jadi materi sebenarnya agak banyak Bu, tapi semoga selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya. Oke, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, sekarang kita kan lagi gempar-gempar kurikulum merdeka nih. Jadi ini nih pembelajarannya itu sebenarnya merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berdiferensiasi, kalau dengan kata-kata different bahasa Inggris ya Bu ya? Artinya berbeda ya Pak. Nah jadi pembelajaran yang berdiferensiasi.
Manusia. Seperti apa tuh Bu? Pak, yang Bapak Ibu pahami? Ya, artinya mungkin karakternya beda atau tingkat pemahamannya beda, Ya. kecerdasannya beda, mengolah juga berbeda. Iya, jadi perlakuan kita ke anak-anak itu beda-beda gitu. Jadi kalau yang sebelumnya itu juga baca di PMM sih, kalau Ibu udah sampai modul 8 desibel 1 di situ ada. Jadi awal kita merancang kurikulum pembelajaran itu awalnya kita pakai dulu yang namanya asesmen diagnostik. Nah, jadi asesmen diagnostik itu untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Sudah tahu kemampuan awalnya, baru kita kelompokkan tuh Pak. Nah, ini biasanya mungkin kalau berdasarkan nilai ya, yang rentang 50 sampai 60 kelompok sini, 70 80 kelompok sini, itu nanti baru di mix, disatukan biar mereka bisa bergabung. Bisa melalui. Nah, kalau penangkap SD kayak gitu, tapi nanti semoga kita jadi rencana kalau ada IHT KM boleh kita lebih bertanya lagi. Selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru yang mengontrol murid, betul nggak Bu? Iya. Betul tidak? Betul. Guru yang mengontrol murid. Jadi tapi tadi pertanyaan pertamanya siapa? Yang mengontrol diri kita sendiri sebenarnya siapa? Kita sendiri kan? Jadi kalau ilusi guru mengontrol murid itu sebenarnya yang murid itu dia mau dikontrol oleh guru gitu. Jadi kan ini konsep. Jadi sebenarnya bukan guru yang mengontrol murid, tapi murid itu ya dia mau dikontrol oleh guru, maka dia ngikut. Seperti itu sebetulnya. Terus selama ini memang guru yang mengontrol murid, sebenarnya tidak. Secara apa tidak, bukan guru yang mengontrol murid, tapi murid itu dia sudah punya apa sendiri, dia bersedia dikontrol oleh gurunya. Gitu. Terus miskonsepsi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tapi nyatanya tidak, ya kan? Udah sepositif apapun kita kasih penguatan, sudah seperti apapun, kalau dari dalam dirinya tidak apa kan, tidak akan bermanfaat. Terus, nah ini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sebenarnya ilusi yang miskonsepsi. Jadi pemahaman kita selama ini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita boleh aja memaksa murid sebenarnya kalau menurut ilusinya, tapi mau dipaksa kayak apapun, pakai sepatu hitam, kita paksa kayak apapun kalau dari dirinya nggak, ini kan tetap tidak berjalan. Kan jadi intinya kembali ke yang pertanyaan awal tadi, siapa yang bisa mengontrol diri kita? Ya diri kita sendiri. Oke, selanjutnya mengenai disiplin positif. Nah, kalau dengar kata-kata disiplin tuh Bu, Pak, biasanya apa tuh disiplin tuh? Kayaknya sesuatu yang ketat, aturan itu bukan? Kalau selama ini Bapak Ibu mengatakan disiplin, wah, aku Kan semacam hukum kan, Ya. itu ketetapan yang harus harus dijalani ya Pak. dijalankan dan ditaatkan demi kelancaran suatu sistem atau suatu. Karena kalau selama ini harus disiplin, kayaknya harus yang kayak sistem di militer gitu nggak kan? Kalau saya lah. Kalau belajar ya dalam dunia pendidikan disiplinnya juga. Jadi ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, ini disiplin positif. Kalau namanya disiplin pasti positif ya Bapak Ibu. Merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Nah, jadi tugas kita sebagai pendidik ya ini menciptakan anak-anak, tujuan sih, bukan tugas. Tujuan kita mendisiplinkan anak itu apa sih? Pasti kita pengen ini ya Bu, menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki
Ini motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, nanti apa itu nilai-nilai kebajikan, apa itu motivasi intrinsik, ekstrinsik, selanjutnya akan kita pelajari di sini. Nah, sebelum kita melanjutkan, menurut Bapak Ibu nih, disiplin di sekolah kita ini penegakannya sudah sejauh apa? Kira-kira sudah sejauh apa sih disiplin yang kita tegakkan di sekolah? Belum maksimal. Belum maksimal ya Bu? Belum maksimal. Kemudian ada pendapat yang lain? Sudah sejauh apa? Jadi kalau kita mau memudayakan disiplin, harus mulai dari mana kira-kira? Dari mana? Dari gurunya ya Bu Yulia, betul. Jadi intinya dari diri kita sendiri dulu. Kita sudah disiplin. Nah itu kalau ditanya Bu Desi sudah disiplin belum? Kalau dari rentang 1 sampai 10 mungkin baru 8,5 kali atau 8 atau 7,5 malah rentangnya. Jadi kan kayak mana bisa mendisiplinkan murid kalau kita sendiri belum disiplin gitu kan. Itulah yang selama ini selalu aduh pengen itu datang cepat gitu kan, tapi ya ada itu. Sebelum subuh. Sebelum subuh tapi ada aja kendala entah biasaan lah mungkin gimana. Oke, selanjutnya mengenai nilai-nilai kebajikan. Nah ini nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah di sini ada beberapa nilai kebajikan yang saya copy paste aja dari modul yang saya pelajari. Yang pertama itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah ini merupakan nilai kebajikan kita di mana siswa di Indonesia ini kesini arahnya ke profil pelajar Pancasila. Itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya itu ada info dari Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah yang umum dirasakan semua orang itu benar. Contohnya menghargai teman. Itu memang kita emang harus ya sebagai apa menghargai. Jadi makanya disebutnya sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Seperti keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Jadi betul-betul nilai-nilai positif ini yang diharapkan dapat kita budayakan. Pertama kita wujudkan dulu. Setelah kita wujudkan, dia jadi kebiasaan dan kita budayakan, akhirnya menumbuhkan budaya positif khususnya di sekolah ataupun di kelas. Seperti itu, kita lanjut ke selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ini bisa kita baca sama-sama. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Nah, ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, itu seperti apa? Ya, kebutuhan makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Nah, jadi kalau misalkan ada nih siswa kita yang mungkin terlambat, setelah ditelusuri kenapa terlambat, rupanya dia harus berjualan dulu membantu ibunya gitu kan Bu, berarti dia harus kebutuhan bertahan hidupnya tuh belum terpenuhi. Jadi kalau selanjutnya itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Seperti apa? Ya rasa untuk diterima, rasa dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasihi, mengasihi, disayangi, dan menyayangi. Selanjutnya kebutuhan akan penguasaan, ya kebutuhan dia mau memimpin, berprestasi, diakui, didengar, kemudian
keinginan untuk dianggap dan meninggalkan pengaruh. Selanjutnya kebutuhan kebebasan. Jadi ingin mandiri, memiliki pilihan, bergerak, mengeksplorasi hal baru yang menarik dan lain-lain. Dan kebutuhan yang kelima, kebutuhan dasar yang kelima adalah kesenangan. Ya, kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusiasme dan tertawa. Jadi bukan tidak mungkin Bapak Ibu, kalau menurut saya, kenapa ada anak-anak yang membuat pelanggaran yang apa itu, mungkin salah satu alasannya adalah karena salah satu dari kebutuhan 5 dasar manusianya ini tidak terpenuhi. Contohnya mungkin rasa kasih sayang di rumah tidak didapat dari orang tua, yang mungkin orang tuanya bekerja di luar, tidak di sini. Nah, di sekolah dia bertindak seperti itu, ya mungkin jadi ada alasannya. Sebenarnya salah satunya mungkin adalah karena salah satu kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi. Jadi kita sebagai guru ya, kalau teorinya ya prakteknya nanti monggo Bapak Ibu masing-masing, kita harus menelusuri dulu kan alasan dia berbuat pelanggaran itu apa. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi itu apa sih Bapak Ibu? Motivasi Pak Jono datang ke sekolah itu apa? Kan semangat ya Pak, dorongan. Bisa nggak disebut sebagai alasan? Dorongan atau semangat ya. Jadi motivasi perilaku manusia untuk berbuat sesuatu itu menurut teori Piaget dalam bukunya itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi nanti kalau aku nggak buat kena hukum, mendingan buatlah daripada dihukum. Jadi yang pertama. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nanti kalau kamu belajar bagus, kamu dapat uang loh dari ibu. Atau kalau kelasnya rapi bersih, nanti dapat hadiah minuman 1 kardus. Gitu. Terus yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tidak ada mereka memandang hukuman, tidak ada memandang imbalan, tumbuh dari diri sendiri. Kembali lagi ke pertanyaan pertama, kontrol diri. Yang mengontrol diri ya diri sendiri. Jadi Bapak Ibu kalau diperhatikan dari 3 motivasi perilaku manusia ini, kira-kira motivasi anak didik kita itu yang mana? Yang pertama. Masih banyak yang pertama ya Ibu. Waktu di modul pun udah sejauh itu. Yang pertama masih banyak untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi tadi kalau ada yang namanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik, nah ini yang 2 pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu adalah motivasi ekstrinsik yang datangnya dari luar diri kita sendiri. Sedangkan yang ketiga inilah yang bagaimana caranya kita upayakan minimal ke diri kita dulu sendiri, kita punya motivasi ini, dan bagaimana kita bisa menanamkan ke anak-anak didik kita. Itu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang dimaksud dengan motivasi intrinsik yang dari dalam. Kita lanjutkan. Ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa bedanya? Restitusi. Nah, restitusi ini pun saya baru dengar Pak setelah belajar, tapi sebenarnya sudah ada. Restitusi. Restitusi. Salah Pak ya, restitusi sebenarnya. Salah ketik. Tentang pajak. Ya Pak? Tentang pajak. Tentang pajak. Restitusi pajak. Oh, restitusi. Jadi yang pertama hukuman. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah, biasa gurunya aja yang ngasih. Ini hukuman kamu, terus berupa hukuman fisik atau psikis. Terus yang konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tapi tetap dibuat tidak nyaman. Nah, sikap guru selalu memonitor murid. Ingat kemarin ini konsekuensinya apa? Kemarin konsekuensinya apa? Gitu kan? Selalu mengingatkan, selalu memonitor murid. Dikasih nilai 0.
konsekuensi. Itu konsekuensinya. Terus restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi murid berbuat salah, coba kita suruh dia berpikir harus berbuat apa untuk memperbaiki kesalahannya. Itu restitusi. Ya. Jadi kalau yang semalam Bu Tura ada siswa yang cabut ya Bu nggak masuk ya, itu abis itu kan Bu Tura kasih daftar ini, itu merupakan hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Kalau menurut Ibu hukuman. Hukuman apa? Jadi ada semalam Pak, beberapa siswa tidak masuk jam Bu Masura Pak, karena terlambat. Alasannya Bu Masura sudah tutup pintu karena terlambatnya bukan 5-10 menit ya Bu ya, sudah lebih. Jadi mereka pergilah keluar. Nah, jam sudah dipanggil. Alasannya kenapa terlambat? Sudah terlambat Bu, takut masuk lah. Banyaklah alasan anak murid kita Pak. Jadi sama Bu Tura, ayo kamu bersihkan WC Bu ya, bersihkan WC. Nah, jadi itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman dengan tidak terencana. Hukuman ya, tidak terencana dan anu. Terus kalau yang contohnya konsekuensi, misalkan dari kasus Bu Tura tadi, konsekuensinya berarti apa? Ya buat saya nilainya 0. Ya, tadi enggak, yang tadi Pak, kasusnya anak terlambat tidak masuk tadi. Berarti konsekuensinya apa? Nah, gini kalau selanjutnya kalau dia buat lagi, nah terus dibuat nanti kan, buat lagi. Ya. Nah, ke depan itu dia dibuat lagi, baru untuk konsekuensi. Akan Itu tinggalkan yang dibuat oleh Yehova harus dimonitor. Iya. Jadi akibat kamu nanti yang kedua kita harus dimonitor. masuk buku itu tadi ya. Nah, karena itu konsekuensi karena sedang merencanakan melakukan hukuman. Karena ada sering betul, ya sudah. Jadi kan Hukuman itu sudah diberikan kepada anak harus dimonitor lah, jangan dibiarkan. Itu konsekuensi ya Pak. Konsekuensinya kalau seandainya tidak memberi laporan tidak ada konsekuensi ya. Karena kalau tidak dikeluarkan konsekuensi nanti bisa terulang balik. Itu pula sudah memberikan hukuman tidak terencana. Iya. Tidak terencana. Tidak terencana itu konsekuensi pula terhadap hukuman itu harus dimonitor. Selalu dimonitor. Bukan hanya sekedar anaknya yang diberi hukuman. Kayak konsekuensi kita. Iya. Jadi nanti kalau seandainya kita tidak menjalankan konsekuensi itu, anak yang lain Ikut lagi. Nah, Ada contoh, oh ini yang Jadi mana? ambil. Jadi mungkin kalau bisa saya tidak ini kan, jadi konsekuensinya sudah tadi kan kamu kan terlambat tidak masuk, berarti kamu harus diam di kelas selama jam pelajaran, mengulang pelajaran yang sudah diberikan. Tapi betul kan tadi harus kita monitor, betul nggak dia buat gitu, itu konsekuensinya. Nah jadi sekarang coba sama-sama kita diskusikan Bapak Ibu. Nah ini hukuman atau konsekuensi yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Betul. Tapi nggak tahu juga ya sih betul tidaknya. Kita diskusi sama-sama. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya? Jadi, oke, hukuman. Terus kalau misalkan kita mau rubah konsekuensi, dia kan nggak pakai masker nih, berarti konsekuensinya ya udah kayak biasanya itu ya Bu, beli masker. Jadi pertanyaannya apa murid seterusnya pakai masker? Mungkin ada mata pelajaran tertentu, misalnya misalnya apa, gitu kan, IPA, dia harusnya pakai masker, kayaknya ya. Ya. Tergantung konteksnya berarti ya Pak ya. Belajar pun dari jauh dari Konsekuensi ya. teknisi atau namanya apa hukuman gitu kan. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi.
Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Kita lagi jelasin, ngobrol, kamu di lapangan berjemur. Hukuman ya? Sepakat Bu, Pak? Karena sebenarnya Konsekuensi. Konsekuensi. karena tidak ada aturan. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Atau hukumannya lebih cenderung pada hukuman yang bersifat individu dah. Maksudnya mungkin tidak disepakati bersama. Iya. Nah, Kayak kalau spontan menurut dia. saya kalau hukuman itu dia spontan. Tapi kalau konsekuensinya lebih kan terjadi tadi hukuman yang sudah kita sepakati bahwa kalau anak yang begini kita diberi sanksinya seperti ini, itu konsekuensi lah. Karena yang tidak melakukan, ya itulah. Awalnya pemahaman itu juga seperti itu Bu. Begitu kalau menurut Santi. Cuma pas Kalau- ada elaborasi pemahaman itu kan sama instruktur, jadi yang namanya konsekuensi itu dia berhubungan dengan apa yang dia lakukan. Iya. Contoh yang Nah, nomor berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol. Berjemur kan kalau mengobrol dengan teman itu kan pembelajaran di kelas. Berhubungan nggak dengan berjemur? Ada hubungan Ada nggak? hubungan. Ada kan? Berarti Ada. itu disebut dengan hukuman. Hukuman kan, maksudnya sifat individu susu ke guru Hukuman pada. dia, makanya kan dia Lebih- spontan. Nah, lebih. Oke, dulu waktu mempelajari modulnya agak sulit juga memahami perbedaan hukuman konsekuensi itu kan. Terus yang selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Murid diminta bertelanjang kaki karena dari awal sudah ada aturan sekolahnya. Kan jadi konsekuensi peraturan. Tapi kalau seandainya nih datang murid, kenapa sepatunya nggak hitam nak? Gitu kan? Misalkan dia pakai sepatu warna putih misalnya. Nah, berarti kamu tahu nggak aturan sekolah kita apa? Tahu Bu, pakai sepatu hitam. Nah, kenapa sepatunya warna putih? Kan alasannya mungkin saya buru-buru Bu, sepatu basah, kotor dan sebagainya. Nah, misalkan saya sebagai guru saya bilang gini, ya udah, ibu nggak mau tahu, pokoknya gimana caranya sepatumu harus hitam. Entah kamu pulang lagi atau suruh orang tuamu antar. Misalkan seperti itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Kalau orang tua Konsekuensi. Konsekuensinya, jadi bisa diubah konsekuensinya kan? Jadi konsekuensinya ya kalau kamu harus pulang atau bagaimana cara sepatu hitammu itu ada di sini. Pakai pakai couple. itu baru hukumannya. Berarti yang ini hukuman apa konsekuensi? Murid bisa berkomunikasi. Hukuman. Bingung ya Bu? Wajar dong? Sepanjang hari. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Sepanjang hari itu berarti dari pagi sampai selesai jam pelajaran. Jadi dulu jawabnya juga hukuman pertama jawabnya. Pertama jadi hukuman. Karena nggak ada peraturan. Konsekuensi dari pelanggaran. Ya. Ini sangat tipis sekali ya. Nah, Kalau itu deskripsi bisa. ini pemahamannya Itu kan- agak masih bingung gitu. Karena itu kan ada peraturan, berarti kan itu kan peraturan, dia melanggar itu, nanti Iya. dibuat itu Iya. konsekuensi. Konsekuensi. Berarti Hukuman. bertelanjang kaki itu konsekuensi Pak Jono? Iya, karena kan hukuman tak ada diterapkan, Pak ya. Dalam peraturan anak tidak pakai sepatu dihukum itu tidak ada. Nah, berarti kan Kalau spontan. kalau saya tengok konsekuensi ini seolah anak itu sudah tahu ini tak Ah, boleh, tak boleh. ini tak boleh, ini tak Konsekuensinya boleh. apa? Tapi Gitu dia, ya. Nah, itu yang dibuat. tapi dibuat dia. Iya. Jadi Tapi kalau bukan anak yang cerdas, Kita kan tak boleh konsekuensi hukuman. aktif kalau memakai sepatu putih adalah bertelanjang Kan kaki. iya. Iya. Apa lakukan? Dialah bertelanjang kaki dan tidak. Sudah, emang udah konsekuensinya. Oke, selanjutnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Konsekuensi. Hah? Yang mana? Yang nomor dulu dibawa. Berdiri di depan kelas Itu sambil hukuman. mengangkat kaki satu. Itu hukuman. Hukumannya Bu. Sebenarnya. Hukuman. Jadi Ada kalau unsur mendidik gitu. konsekuensinya apa Bu biasanya? Kalau tidak bisa menjawab pertanyaan. Tidak bisa menjawab Kalau pertanyaan. kita mau rubah dia ke konsekuensinya, Hmm. itu bisa jadi kalau misalkan Estian, Suruh dia
membuat pertanyaan sendiri sehubungan dengan materi. Jadi suatu Ya. hubungan kalian ke situ. Kan gitu lah. Kamu coba kamu buat 5 pertanyaan atau Dari materi yang ini. itu. Itu lebih mendidik gitu kan. Iya. Lebih mendidik. Rasa nanti konsekuensinya lebih ke arah kan, bukan individual aja hukuman serta-merta gitu, tapi sifatnya lebih mendidik lah. Saya tengok konsekuensi ini itu saya lebih dia sudah mungkin dia sudah tahu gitu, dia sudah tahu lah. Itu konsekuensinya. Dia sudah kalau aku pakai sepatu putih ke sekolah, konsekuensi aku ini akan diberi ini. Tetap tidak nyaman sesuai. Tidak nyaman siswanya. Jadi hukuman itu sebenarnya kita tak bisa memberi hukuman kepada anak kan. Jadi konsekuensi itu seharusnya dia tahu. Itu konsekuensi kamu. Ini konsekuensi kamu, ini bukan hukuman dari saya. Kamu kan sudah tahu, pakai sepatu putih tidak dibenarkan. Persepsi itu, konsekuensi itu timbul karena adanya pelanggaran. Karena dia harus melakukan. Tapi kalau di sini menjadi bukan kelas yang mengatakan suatu Hukuman ya, Pak? sakit hati, Hukuman. jadi kan menjadi pertanyaan. Kalau saya itu konsekuensi itu. Itu mana hukuman anak? Kan beda diskusi. Oke, Karena begini, diskusi kalau kalau hukuman itu hukuman. berkonsep. Saya nggak pada saja. Apa? Sama dengan terakhir. Ketentuannya, Itu sih gitu. pada individu Pak. Bukan Itu individu. kan ada ketentuan. Kalau yang terakhir apa, Bu? Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pas saat belajar. Membersihkan tumbuhan air meja karena tersenggol pada saat belajar. Nah itu dengan konsekuensi. 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 Nah, perbuatan itu membersihkan, gitu kan? Harus sekali kan. Iya. Ya, Masa- betul. Jadi kan tadi konsekuensi itu kan timbul karena suatu pelanggaran. Yang jelas dia berhubungan dengan pelanggaran yang dia buat. Pelanggaran itu artinya aturan. Aturan itu kan hukuman. Hukum. Begitu. Hukuman itu kan termasuk dosa. Susah Saya, Pak. susah Pak. Tengok definisi tadi lah yang perencanaan tidak terencana kan. Tiba-tiba kita tengok jadi itu baru pedoman. Nah, itu kan. Nah, kita disepakati kan? Konsekuensi itu kan terencana. Tiga. Kalau dia kalau hukuman itu bisa ada terencana. Macam saya mau melempang juga. Itu hukuman. Iya, hukuman kan tidak terencana. Iya lah. Spontan. Konsekuensinya berencana. Maksudnya lebih sepakati nanti apa tadi ya? Kita sepakat bahwa Jadi kalau kalau Sudah ada kesepakatan sebelumnya. Nah, kalau sudah disepakati. Nah, cuma dari pelanggaran. Akibat yang Jadi sudah terencana. nyambung nanti. Itu, Bu. Walaupun mungkin konsekuensinya beda-beda. Biasa lah, Bu, pemahamannya ya. Beda-beda. Jadi biasa. Gimana? Biasa. Itu tadi lah, Bu, yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, terus selanjutnya, sanksi ke lagi, Bu. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Ya, kalau saya pun namanya konsekuensi. Ya, Itu memang kesalahan dia kan? itu konsekuensi. Wajar lah dia tak dapat. Betul. Terus yang selanjutnya, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain olum bulu piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman. Ya. karena mencederai itu. Hukuman. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah Wajar. selesai Konsekuensi. untuk membahas ketertinggalan. Wajar. Cukup terlambat. Konsekuensi. Dia harus terima kesalahan. Ayo coba Bu Yuli, yang 2 terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Hukuman. Yang terakhir membersihkan meja sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Hukuman. Nggak nyambung kan harusnya ganti gitu kan. Ya masuk kalah gitu kan. Nah jadi itu mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi dalam pemahamanku sama. Kami waktu di kelas daring itu beda-beda pemahamannya. Berbeda-beda semua. Jadi Jadi melakukan itu konsekuensi itu merupakan hasil pelanggaran. Pelanggaran itu pelanggaran. Aturan itu kan hukum. Nah, jadi itulah hukuman gitu kan. Jadi kan bingung gitu kan. Nah, Oke, jadi ada distorsi tadi. Kata ini kalau kita nak menjelaskan itu pada saat itu pertemuan anak kita memulai dulu konsekuensi kalian begini-begini dengan saya.
Ya, berarti kontrak belajar ya Pak? Nah, Ibaratnya frekuensi. kalau dulu namanya kontrak Apabila belajar. Anda terlambat begini, jadi kita sudah begini rencana tuh. Ini konsekuensinya. Tidak minum. Di sekolah tidak boleh menggunakan sepatu putih. Itu kembali kita sudah menyampaikan. Tidak. Konsekuensinya jika kamu menggunakan sepatu serai hitam ini. Ya. Jadi kalau Tidak ada. jadi konsekuensi itu apa? Konsekuensi. Itu pelanggaran yang dilakukan anak yang sudah terencana. Tapi Sudah. Yang sudah diketahui jadi sudah terapa. sebenarnya sudah. Ya sudah disepakati karena ada Oke, itu tadi mengenai lanjut ya Bu, waktu dulu waktu juga. Itu tadi mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah sekarang kita akan masuk ke posisi kontrol kita sebagai guru. ya. Posisi kita, Kembali kepada posisi kita lagi. kontrol. Iya, kembali kepada kita. Posisi kontrol itu ada 5. Yang Kembali pertama sama adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Jadi biasanya kalau sebagai penghukum itu kalimat yang keluar takutnya menyerang saya atau awas kamu ya, nah, awas kamu ya. Nah, itu biasa dikatakan oleh guru yang posisi kontrolnya sebagai penghukum. Terus kamu selalu saja salah. Ibu udah berkali-kali ingatkan selalu salah. Seperti itu. Terus ini yang pertama, yang kedua itu adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, jadi ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, kata-kata yang biasa keluar. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi kita membuat anak itu merasa bersalah. Kontrol yang kedua. Kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, memposisikan guru sebagai teman. Ayo bantulah jadi bapak ya. Atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Masa iya bapak susah-susah kayak gini kamu gak mau begini? Tuh. Atau ya sudah kali ini gak apa-apa. Nanti ibu bantu beresin. Tapi jangan diulang lagi ya. Posisi sebagai teman. Posisi yang keempat adalah sebagai pemantau. Nah, seperti tadi, seperti guru Kat. Peraturannya apa kamu ingat? Ingat Bu, kalau nggak pakai sepatu hitam saya harus bertanya kaki ayah. Bertelanya kaki selama jam pelajaran sampai pulang sekolah. Konsekuensinya kan itu ya. Nah, jadi tapi tetap kita memonitor seperti yang Pak Bahari bilang tadi. Kita betul-betul nggak anak ini nggak pakai sepatu. Itu memantau. Nah terakhir, kontrol yang terakhir adalah sebagai kontrol manajer. Apa yang kita yakini, kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal baik apa yang menunjukkan tentang dirimu? Terus rencana kamu untuk memperbaiki hal ini apa? Jadi ada 5 tadi Bu. Yang pertama, saya kembali langsung dulu. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau dan manajer. Jadi saya contohkan suatu kasus, misalnya ada seorang anak yang datang terlambat. Jika di posisi sebagai penghukum, guru akan berkata, kamu lagi terlambat terus. Dah, sekarang kamu bersihkan WC. Penghukum. Terus kalau sebagai pembuat merasa bersalah, ayolah Yul, ibu kan udah bilang semalam jangan terlambat lagi. Gak kasihan sama ibu, nanti ibu dimarahin kepala sekolah. Jangan dibuat lagi ya, itu bukan salah. Tapi sebagai teman, kalau sebagai teman, kan kita dah janji deh semalam harus datang pagi-pagi sama-sama, kayak gitu. Sebagai teman, kalau sebagai pemantau, tadi karena kamu terlambat, konsekuensinya kamu harus diam di kelas selama 10 menit saat jam istirahat. Nanti ibu lihat. Nah, itu. Tapi kalau sebagai manajer, kita tanya alasannya kenapa terlambat nak? Gitu. Jadi supaya besok nggak terlambat, kamu harus seperti apa? Ya besok bangun lebih pagi Bu, atau mengeset alarm lebih pagi. Nah, tolong dibuat seperti itu. Tapi tetap ada pemantauan di besoknya. Lambat nggak anak ini ya? Dibuat nggak apa yang dia bilang itu untuk memperbaiki kesalahan, kan dia yang mengusulkan sendiri tuh. Nah, kita cek lagi dibuat tidak? Seperti itu. Jadi di antara 5 posisi tadi Bapak Ibu memposisikan diri sebagai yang mana selama ini? Semuanya pernah ya Pak Jono? Jadi memang berkolaborasi 5-5-nya.
ada sebagai penghubung. Cuman ada di sini satu kelemahan dalam posisi, setiap ini ada kelemahannya. Nah ini sebagai teman. Jadi kok sebagai teman ini biasanya kalau kita di majelis dulu ya Bu, biasa kita diskusikan, misalkan kata anak A, si A nih. Nah nanti misalkan Desti, si A ini sama saya gini loh. Oh iya, sama saya juga. Misalkan Mbak Ina bilang, tiba-tiba Bu Mas bilang, sama saya tidak, dia bagus gini. Nah itu berarti di situ mungkin Bu Mas telah menempatkan diri sebagai teman. Jadi si anak ini nyaman sama Mas aja. Apa di sini juga? Iya Pak. Itu permasalahan berdua lain mungkin. Iya. Kita lain jadi sama. Iya betul. Jadi itulah 5 posisi kontrol guru ini kalau saya sudah saya apakah semua Bu, cuman ya itulah setiap ini ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Cuman kalau yang disarankan itu posisi yang terakhir sebagai posisi manajer nanti dengan menerapkan ada yang namanya segitiga restitusi. Nanti kita bahas juga segitiga restitusi. Sekarang tentang keyakinan kelas dulu. Nah, keyakinan kelas seperti yang tadi kalau Pak Bahari bilang sebelumnya kalau tak belajar ya Pak. Jadi kalau mabuk ini apa? Jadi pengalaman yang sudah Desti buat sama kelas 81, 82 dan kelas 73, kelas 9 kelas 4 buat. Jadi awalnya itu kita menjelaskan apa itu keyakinan kelas. Jadi masing-masing anak kita minta kita sampaikan dulu tujuannya apa. Tujuan keyakinan kelas ini dibuat untuk apa sih Nak? Ya supaya kondisi kelas lebih kondusif, lebih nyaman Bu, sehingga ketercapaian konten isi dari pembelajaran itu bisa tercapai. Contohnya misalkan nanti anak-anak kan kalau dalam proses yang Desti buat ini mereka menulis dalam kertas post-it kayak yang kita buat itu, masing-masing menuliskan apa ibaratnya keyakinan kelas yang mereka yakini, mereka ingin kelas itu seperti apa gitu kan. Contoh misalkan jangan membuang sampah sembarangan atau jangan berbuat keributan, tidak mengobrol saat guru menjelaskan. Nah, sudah sampai itu, kalimat itu kita rubah lagi menjadi kalimat yang menuju ke arah kebajikan universal tadi. Nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau misalkan jangan membuang sampah sembarangan, berarti kita harus menjaga kebersihan seperti itu. Terus jangan ngobrol saat guru menjelaskan, berarti menghargai guru. Seperti itu. Jadi ini ciri-cirinya bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Nah, terus sedikit saja, nggak perlu banyak-banyak, paling banyak 6 atau 7 poin. 3 atau 4 pun sudah memadai, tidak perlu banyak-banyak, sehingga dapat dengan mudah diterapkan oleh semua warga sekolah atau warga kelas. Nah, jadi kalau menurut saya keyakinan kelas ini di awal memang penting, tapi walaupun ya mungkin ada yang masih melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat, setidaknya kita bisa menjalankan tadi konsekuensinya. Kan kita sudah punya keyakinan kelas. Nah, konsekuensinya apa kalau melanggar? Seperti itu. Jadi mungkin murid akan berpikirlah ibaratnya, oh iya, ini kan peraturan keyakinan kelas ini aku loh yang buat, masa iya nggak aku jalani, seperti itu. Nah, baik, yang terakhir ini yang disebut tadi adalah segitiga restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog antara orang tua atau guru untuk menyelesaikan masalah dengan melibatkan pelaku agar dapat menghasilkan anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Contoh, jadi iya, segitiga restitusi. Kalau saya lihat di sekolah kita ada, setelah saya mempelajari ini ya, jadi ada mungkin kemarin pernah seperti Bu Santi menghadapi anak yang berbuat pelanggaran, terus Pak Bahari juga, Bu Iki pernah, terus Pak Indra. Sebenarnya sudah ada unsur penerapan segitiga restitusi itu sudah ada, cuma mungkin langkahnya yang terakhir yang kurang. Nah, langkah-langkahnya apa aja? Ini dia langkah-langkahnya. Kelihatan nggak Bu? Jadi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas yang paling bawah. Kemudian yang kedua
validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi pada langkah pertama menstabilkan identitas itu, biasanya guru akan berbicara seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, biasa kok manusia buat salah, seperti itu. Atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kamu berhak merasa begitu, karena setiap orang wajar marah. Tapi setidaknya kamu tambahkan sikap lain, jangan marah. Ini yang menstabilkan identitas. Kemudian langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Tindakannya itu salah, tapi kita validasi. Ya wajar kamu marah, wajar kok kamu nggak masuk terlambat karena kamu takut dimarahi guru. Itu. Atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, karena malah ya padahal kamu bisa ya cabut dari sekolah. Nah itu nyatanya jam terakhir kamu masuk lagi, seperti itu. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini di langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Sedangkan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Terus kamu mau jadi orang seperti apa kalau kamu seperti itu? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Ini berhubungan ke keyakinan kelas tadi. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ini langkah-langkahnya. Nah, contoh penerapannya kemarin juga di tahap sebelumnya saya sudah membuat video. Kalau tidak salah sebentar. Lupa videonya. Iya Pak. Ini nggak kedengaran dialognya, nggak dengar gimana supaya dengar. Di sini nggak bisa buat speaker full dan di laptop itu kalau saya cabut dulu sama aja ya.
Kelas berapa? Kelas 9 Pak. Nah, Ya. Jadi kalau boleh anak saya itu dari masterpiece ya. Anak yang di wawancara tuh dari masterpiece-nya kreatif anak tuh. Saya di sini aja so. Saya izin Bu. Pak, ya, Pak. Jadi intinya gini Bu, jadi pertama kan saat ini kalau kasus dia ini adalah dia berkelahi dengan teman sekelasnya karena pekerjaannya selalu dicontek. Pekerjaannya yang selalu dicontek ini kita panggil, pertama saya panggil tuh kan Zia, tadi ibu dengar dari ketua kelas kamu berkelahi sama si A misalnya kan. Iya Bu, saya kesal, ya kan? Kenapa kesal, gitu kan? Terus dia bilang, ya karena si A selalu mencontek pekerjaan saya. Nah, bagian kita menstabilkan identitas itu adalah, oh ya wajar lah kamu kesal ya, karena pekerjaanmu dicontek sama temanmu. Itu Bu yang bagian menstabilkan identitas. Oke, terus masuk ke validasi tindakan yang salah. Terus apa yang kamu buat sama si A? Oh saya malah Bu, saya gebrak mejanya, bahkan hampir saya pukul dia Bu, kan? Tapi semua nengok aja gitu kan. Nah, validasi kita itu misalkan bisa kita bilang gini, oke, ibu hargai tindakan kamu nggak sampai cakar-cakar dia, cuma sebatas marah aja, wajar, nggak apa-apa. Tapi setidaknya kamu harus menambahkan sikap lain, jangan seperti itu validasi. Terus nanti masuk ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu kan sebelumnya kita udah buat keyakinan kelas tuh harus menghargai teman. Berarti kalau dia memukul kawannya, memarahi kawannya, itu kan sudah tidak menghargai, ya kan? Sudah tidak menghargai. Jadi di situ kamu sudah salah kan? Iya Bu, salah. Nah, jadi apa yang harus kamu buat untuk memperbaiki kesalahanmu? Ya mungkin nanti saya akan minta maaf sama teman itu, atau nanti kalau misalkan dia nyontek lagi, langsung aja saya laporkan ke ibu guru, saya langsung laporkan ke ibu wali kelas mungkin seperti itu. Jadi kalau selama ini yang Desti perhatikan, kita bukan bapak ibu lah, Desti ya, saya misalkan anak berbuat salah, untuk validasi, untuk menstabilkan identitas itu sudah tanya, kenapa kamu berbuat kesalahan, apa yang kamu buat, apa alasannya, sudah ditanya. Cuman kalau pada tahap penyelesaiannya selalu kita yang memberikan penyelesaian, betul nggak Bu? Ya udahlah, gini lah, pokoknya besok kamu gini. Seperti itu. Kalau Desti pribadi, mungkin bapak ibu pernah nggak? Mungkin menanyakan, ada besok supaya tak buat lagi, kok nak buat apa? Gitu bahasanya. Kira-kira pernah tak Pak Jono? Misalnya ada anak berbuat salah kan, Pak Jono tanyain, ada besok awak nak macam mana supaya awak tak mengulang lagi kayak gitu. Sering ya Pak? Dengan? Oh tak bisa. Tapi berubah nggak dia Pak? Ada berubah ya Pak ya? Jadi betul emang segitiga restitusinya efektif, ya kan? Efektif itu segitiga. Mana nak ni? Udah ini nggak keluar Bu suaranya. Apa spesialnya yang mau kesini? Video nanti awak sertakan sih ya pandang video. Tak apa-apa. Kan namanya kita berbagi sharing wajar diskusi. Wajar. Ini tadi mengenai segitiga restitusi. Oke, jadi menurut Desti sampai di sini aja sih. Tahu. Kesimpulannya ini, jadi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah tentunya dibutuhkan kolaborasi dari semua warga sekolah, kerjasama Pak. Jadi bukan Desti aja sebagai calon guru penggerak, tidak, jadi semuanya, bukan pula Bu Desti sosok dan mentang-mentang lagi ini sosok gini-gini. Nah itu jadi kalau begitu kan sebenarnya jelas juga Pak, tapi ya itu sudah resiko ya Pak. Cuman ya ini makanya Desti, iya makanya Desti adakan diskusi di sini, pemahaman bersama supaya kawan-kawan pun dapat apa yang Desti dapat gitu. Terus kesimpulannya, sehingga dengan terwujudnya budaya positif, maka visi sekolah yang telah kita rumuskan bersama kemarin akan terwujud, akan tercipta. Seperti itu. Mungkin ada yang perlu didiskusikan Bapak Ibu. Kalau Bu Santi Desti sering melihat, misalkan apalagi yang kemarin kasus ini ya Bu, kasus yang kelas 9 lalu si Vita itu ya. Iya. Nah itu sudah Ibu Santi saya kira sudah segitiga restitusi udah ada. Ya, kenapa awak macam itu? Gini-gini
kan? Nah, terus ya cuman mungkin di ininya ada pesantinannya. Jadi macam mana awak mau awak apa gitu kan supaya nggak terulang lagi. Iya. Jadi secara Memberi kesempatan memberikan kesempatan dia berpikir. iya, dia pikir dia harus buat apa. Iya, betul. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu cukup sampai di sini, sedikit berbagi sharing pengalaman, pemahaman lah. Dan Ibu sebenarnya belum paham betul, belum paham betul. Nanti kalau ada lagi des yang kemarin disampaikan tuh macam mana gini-gini boleh kita diskusikan lagi nanti. Untuk sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Abdurrahman makan apa? Buang mak, buang. Ya, oke. Pada kesempatan kali ini sebelum mulai pembelajaran, kamu kan sudah naik kelas 9 nih. Jadi ibu mau membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada yang pernah dengar keyakinan kelas itu apa? Belum? Sama sekali belum dengar? Keyakinan kelas. Kalau peraturan? Tata tertib? Apa tuh peraturan atau tata tertib? Peraturan tuh Bu, makanan. Buka deh. Apa peraturan nak? Tapi kamu paham nggak yang dimaksud peraturan apa tata tertib? Ada kan kalau di sekolah kita itu tata tertib SMP negeri tingkat pesisir. Contohnya tidak boleh membawa HP. Nah itu tata tertib ya. Nah kalau keyakinan kelas itu apa namanya mirip kayak peraturan kelas, mirip kayak peraturan atau tata tertib, tapi dia lebih sederhana. Nah perbedaannya apa? Kalau peraturan itu sudah ada, ya kan? Nah kalau keyakinan kelas ini kita buat sama-sama kesepakatan kita. Kamu maunya peraturan apa untuk kelas ini? Untuk kelas ini khususnya ya. Jadi nanti kamu buatlah, misalkan Bu, contohnya tidak boleh makan kayak tadi ya, Abdurrahman, tidak boleh makan dalam kelas. Nah itu termasuk salah satu contoh dari keyakinan kelas. Nah nanti yang lain apa? Itu terserah kamu. Jadi kesepakatan kamu maunya kelas ini seperti apa peraturannya. Nah tujuannya untuk apa Bu? Jadi kira-kira tujuannya untuk apa nak kita buat keyakinan kelas? Coba siapa yang bisa jawab? Kira-kira tujuan kita buat keyakinan kelas untuk apa? Ya Bu? Untuk ditaati. Nah kalau keyakinan kelas sudah ditaati, maka hasilnya apa? Akan bagus, kelasnya akan tertib, ya kan? Kemudian proses pembelajaran pun bisa berjalan dengan baik dan ujungnya konten atau dari materi yang ibu sampaikan ke kamu bisa kamu tangkap walaupun sedikit, ya. Nah, jadi sekarang ibu nanti akan membagikan kertas post-it, ya. Nanti silakan kamu tulis, satu orang cukup satu. Apa kira-kira peraturan kelas yang mau kamu buat? Ya, seperti tadi contohnya tidak boleh berjalan dalam kelas atau tidak boleh makan dalam kelas. Paham? Nah, jadi di sini ibu akan membagikan kertas post-it-nya masing-masing satu. Jadi satu anak cukup menuliskan satu aja. Ngerti ya? Iya. Nah sekarang silakan atau kalau dibagikan satu orang satu. Ingat ya, menulisnya jangan di bagian yang ada lemnya. Nanti kita tempel di papan tulis. Oke? Coba bagikan ke belakang lagi, satu orang satu aja, bagikan ke belakang. Ada yang kurang nggak? Ini kurang. Ada lebih nak? Ada lebih? Satu orang satu aja, satu orang satu. Nah, yuk Azil, silakan di apa ke belakang Azil, apa? Ada yang belum dapat? Tuh, ya nak? Lebih, oke pegang aja nggak apa-apa. Dah, sudah dapat semua? Tidak perlu dikasih nama. Cukup kamu tulis kira-kira apa peraturan kelasnya, seperti yang sudah ibu contohkan tadi. Ya, yuk silakan ditulis keyakinan kelasnya. Nanti kalau sudah tinggal kamu ini tempel ke depan. Yuk silakan ditulis.
yang sudah silahkan ditempel ke depan. Sudah? Yang sudah siap boleh ditempelkan ke depan. Yang sudah siap boleh ditempelkan ke depan peraturan kelasnya. Yang belum silahkan dilanjutkan. Cukup satu aja ya, cukup satu aja, nggak perlu banyak-banyak. Cukup satu saja, dituliskan peraturan kelasnya. Jadi peraturan kelas ini kan kamu yang buat nih. Nanti kita kesepakati bersama setuju apa enggak? Ya, ini baru pendapat dari masing-masing kamu. Oke, baik, silakan. Gantian ya, jangan rebutan, kasihan. Balik menurut saya, siapa tuh? Siapa tuh? Nah, balik kan? Tengok ibu. Ulang lagi. Ulang. Tadi ingat kan tadi? Ini masih apa nih? Yakin? Ada Bu. Ada bisa. Sampel. Oke, sebentar. Ini kan kelompokkan dulu yang kita letak lagi. Kita letaknya di sini. Soalnya letak. Satu lagi. Tidak boleh semua. Tidak boleh kegiatan di kelas. Kalian suka makan dalam kelas ya nak ya? Ya, banyak yang suka makan dalam kelas ya. Di sini banyak yang apa? Berbicara sama. Terima kasih karena kamu sudah menuliskan. Ada yang belum ya? Sudah semua? Sudah. Nah, jadi di sini udah dikelompokkan. Ada yang mirip-mirip. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, banyak kan 8. Ya. Jadi sangat banyak, bervariasi, ada 8. Nah, jadi keyakinan kelas itu nggak perlu banyak-banyak, nak. Cukup 5 sampai 6 itu cukup. Kenapa aku nggak banyak-banyak? Takutnya nanti apa? Takutnya tidak bisa kamu taati. Tapi nggak apa-apa, kita lihat tuh satu persatu ya. Jadi yang pertama ini adalah tidak boleh berisik di dalam kelas. Nah, tidak boleh berisik, tidak boleh bising, sama ya. Sama ini, tidak boleh, ini jadi satu aja nih. Tidak boleh berbicara saat guru menerangkan materi. Nah, ini kan sama nih, ini kita satu.
Oke, ini yang pertama. Terus yang kedua, tidak menyoret dinding kelas. Nah, tidak menyoret dinding kelas dan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini disatukan ya, maksudnya sama nih. 1, 2. Kemudian yang ini tidak boleh berjalan atau berlari dalam kelas. Larinya di mana? Di luar ya. Terus ini sama aja nih ya, tidak boleh keluar tanpa izin. Dan yang ini nih, tidak boleh makan atau minum. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 banyak. Nah yang ini yang paling apa? Stop membuli. Membuli itu apa nak? Kalau bahasa kita apa? Ngatur. Nah ya, stop membuli. Jadi, oke, ini adalah tulisan yang kamu buat. Jadi nak, dalam keyakinan kelas itu kalimatnya tidak boleh ada kata jangan, dilarang, dan tidak boleh. Jadi bagusnya kata-kata apa Bu? Kita buat dia menjadi kalimat yang positif ya. Nah yuk, sekarang kita sama-sama positifkan kalimatnya. Yang pertama, tidak boleh berbicara saat guru menerangkan materi. Nah Ibu minta 1 orang tuliskan nanti yang sudah kita simpulkan ya. Bisa kalau tulisan nanti ya, yang sudah kita simpulkan. Nah, jadi kalau tadi apa? Tidak boleh berisik dalam kelas. Jadi kalimat positifnya seperti apa nak? Tidak boleh berisik dalam kelas. Atau tidak boleh berbicara saat guru menerangkan pelajaran. Ini artinya apa? Berarti kenapa kita tidak boleh berbicara? Mengganggu. Jadi mengganggu kenyamanan. Berarti kita harus menjaga keamanan kelas atau menjaga ketertiban kelas. Ya, sepakat? Bisa boleh tolong tuliskan nah, apa tadi? Menjaga keamanan kelas. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua ini tidak mencoret dinding kelas atau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Menjaga kebersihan kelas. Sepakat? Sepakat. Dalam satu kelas itu satu peraturan. Itu apa tadi yang pertama? Menjaga keamanan. Oke, jadi yang kedua agak besar tulisannya. Yang kedua tadi apa? Menjaga kebersihan kelas. Udah bersih belum kelasnya? Bapak, karena keyakinan belum dibuat, ya kan? Nah ini kan keyakinan kelas sudah ada. Nanti tolong bersama-sama kita jaga kebersihan kelas. Oke, jadi tadi yang pertama apa tadi? Menjaga keamanan kelas. Yang kedua menjaga kebersihan kelas. Terus ini tidak boleh berjalan di dalam kelas atau berlari atau keluar pada saat jam pelajaran tanpa izin. Berarti apa nih nak? Tidak boleh berjalan di dalam kelas. Berarti harus apa nih? Ada bilang nih, tidak boleh keluar saat jam pelajaran tanpa izin. Kira-kira kalimat maksudnya seperti apa? Meminta izin saat ingin keluar. Boleh. Boleh tuh ya? Boleh. Jadi jangan nyelonong aja, tiba-tiba hilang Azil nggak tahu kemana. Ya kan? Bentar-bentar duduk di pinggir, ibu gurunya nggak nampak, tiba-tiba dia hilang. Ya kan? Sering kalau jam pulang sekolah nak ya, tahu-tahu udah hilang, ya kan? Jadi apa tadi? Meminta izin saat ingin keluar kelas. Ya. Udah berapa Nisa? 3. Yang kedua, setelah Oke. Yang ini tidak boleh makan di dalam kelas. Nanti kalian maksudnya apa? Apa? Tadi kan ibu bilang tidak boleh ada kata jangan, tidak boleh dan dilarang. Ya kan? Jadi apa nak? Kira-kira Harus makan saat istirahat. makan saat jam istirahat. Boleh? Oke, tulis makan saat jam istirahat. Nah ini stop membuli. Biasa kamu kalau yang kamu bully siapa sih, teman atau guru? Guru? Ada juga? Ada tapi bukan di sini ya, bukan di kelas 91 ya. Oke, jadi kalau stop membuli berarti kita bahasa positifnya seperti apa? Tidak boleh mengatur kan? Nah, jadi positifnya apa? Stop membuli. Positifnya seperti dia bersuara kan? Apa nak? Berarti harus menghargai. Oh gini aja, kita tambahkan menghargai guru dan teman.
kita buat bagus-bagus. Sudah, silakan ditempel Anissa ke depan. Ada berapa itu? Ya, jadi ada 1, 2, 3, oke, 5. Ya? Ya. Nah, jadi ini adalah keyakinan kelas 91. Jadi kalau misalkan kamu tanya, Bu, keyakinan kelas ini dipakai saat apa? Apakah saat pelajaran itu aja? Ya, tentunya pada saat pelajaran ibu kamu gunakan keyakinan kelasnya ini. Tetapi, Bu, kami nak pakailah ini menjadi keyakinan kelas kami. Terserah mau mata pelajaran apapun, kamu mau pakai ini. Silakan, boleh. Ya, kecuali nanti ada guru yang lain mau buat keyakinan kelas juga. Berarti kamu harus mengikutkan yang sama guru yang itu. Ya, jadi sebelumnya udah ada buat keyakinan kelas. Ibu ya, nah nggak apa-apa. Jadi nanti kalau ini ibu sih harapannya ini kamu pakai sebagai keyakinan kelas kamu, keyakinan kelas 91. Berarti saat pembelajaran, maka pelajaran apapun kamu pakai, gunakan. Selalu diingat ya. Nah, untuk mengingatkan kembali ibu sebutkan. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Termasuklah tidak boleh membuang sampah sembarangan dan tidak boleh mencoret dinding. Yang kedua, menjaga keamanan kelas. Termasuklah tidak berjalan dalam kelas, tidak berisik, ya, tidak ngobrol saat guru menjelaskan materi. Yang ketiga, meminta izin saat ingin keluar kelas. Misalnya mau buang air kecil, atau Bu, saya mau pinjam menghapus teman jauh di sana. Nah, kan berjalan tuh, harus meminta izin. Terus yang ketiga, makan saat jam istirahat. Nah, makannya saat jam istirahat dan di luar kelas. Karena kalau kamu makan di dalam kelas, bukan tidak mungkin sampahnya akan tertinggal. Ya, jadi kelasnya tidak bersih lagi, ya kan? Terus yang terakhir, menghargai guru dan teman. Seperti yang tadi, tidak membuli teman, tidak membuli guru. Ya. Nah, sekarang ibu tanya dulu, anak ibu udah setuju belum dengan keyakinan kelasnya? Sudah. Oke, untuk bukti setujunya, ibu minta tanda tangan kamu. Ya, kamu bukti sudah menyetujui kelas keyakinan kelas yang sudah kita buat. Oke, nah nanti boleh dari Rahmatul ya, maju satu persatu untuk tanda tangan ke depan. Bentar, dulu. Kemudian tanda tangan. Belakangnya siap-siap ya. Jadi langsung aku duduk, langsung mandi. Yang tidak ada yang tak setuju nggak? Setuju ya. Nah, oke. Selanjutnya. Anda boleh maju sekalian Kak ke sebelah sini biar cepat. Bawa alat tulis. Nah. Oke, yuk. Kemudian Adi. Selanjutnya Abdul Rahman. Siap-siap.
kebersihan. Nah, sekarang ibu yakin nih dengan sudah ada keyakinan kelas, setiap kali ibu masuk kelas 91 pasti kelasnya udah rapi dan bersih, ya kan? Ya? Anis? Marisa, siap-siap. Jesse. Selanjutnya. Akbar. Ya, Akbar. Bikin. Di sini kamu sudah tanda tangan, berarti kamu sudah setuju ya, Nak ya? Sabtia tadi sudah? Kan? Bisa. Siapa lagi? Rian, Kelvin dan Putri. Yuk, masuk kalian nak. Berarti dengan sudah kamu tanda tangan di sini, berarti kamu sudah setuju dengan keyakinan kelas yang kita buat ya. Nah baik, jadi alhamdulillah kita sudah punya keyakinan kelas, kita sudah punya keyakinan kelas bersama. Ibu harap kita dapat saling
menjalankan keyakinan. Jadi keyakinan kelas ini tidak hanya berlaku untuk kamu tapi juga untuk ibu. Nah, contohnya seperti yang ini, menjaga keamanan kelas. Tapi ibu juga harus bertanggung jawab menjaga keamanan kelas saat proses pembelajaran. Baik, sudah terbentuk keyakinan kelas kita. Untuk kedepannya, mari kita selalu berpedoman dengan keyakinan kelas kita supaya kelas kita menjadi aman, tertib, dan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Baik, sudah cukup. Kita lanjutkan ke pelajaran. Perkenalkan, nama saya Putri dari kelas 91 dari SMP 1 Sindang Pesisir. Saya sangat senang dengan adanya keyakinan kelas karena kelas lebih tertib, lebih nyaman dan bisa membuat belajar lebih enak. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Masani dari kelas 91. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Sindang Pesisir. Dengan adanya keyakinan kelas ini, saya merasa lebih senang dengan adanya keyakinan supaya kelas lebih tertib, belajar, dan menjaga keamanan bersama-sama. Terima kasih.